Halo teman-teman semuanya, saya Sifera Febiana Dekertin dari kelas 10-3 nomor absen 31 akan menampilkan proyek statistika yang sudah saya kerjakan. Dalam proyek kali ini, saya mengambil permasalahan tentang tinggi badan anak SMA sederajat. Untuk langkah yang saya ambil, yaitu dengan mengumpulkan data melalui formulir online. Penyajian data. Dalam penyajian data, yang pertama yaitu tabel frekuensi data kelompok. Saya memerlukan datum terbesar yaitu 175, datum terkecil 146, jangkauan data 29, banyak interval kelas 6, panjang interval kelas 5. Di sini tercantum tabel distribusi frekuensi seperti berikut. Saya membuat tabel ini menggunakan poin-poin yang sudah tercantum di atas. Kemudian yang kedua yaitu histogram. Histogram merupakan diagram yang menampilkan frekuensi data sampel pada rentang tertentu yang direpresentasikan menggunakan diagram batang. Sebelum menggambar histogram tersebut, saya perlu menentukan tepi bawah dan tepi atas pada tiap kelas intervalnya. Di dalam layar ini, saya sudah menampilkan tabel yang saya sudah mencari batas kelas tiap-tiap intervalnya. Kemudian di sampingnya yaitu terdapat hasil histogram dari data tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu poligon. Poligon merupakan grafik yang menampilkan data menggunakan garis yang menghubungkan titik yang menunjukkan frekuensi yang diletakkan tepat di titik tengah tiap-tiap kelasnya. Untuk mencari titik tengah, saya dapat menggunakan rumus batas bawah kelas ditambah dengan batas atas kelas yang dibagi 2. Kemudian didapatkan hasil data seperti berikut yang sudah saya tampilkan dalam layar. Kemudian di sampingnya yaitu terdapat hasil poligon itu sendiri. Untuk yang keempat yaitu OGIF. OGIF merupakan grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif. Apa sih itu frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif yaitu frekuensi yang sudah dijumlahkan. Frekuensi kumulatif ini terbagi menjadi 2, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari digunakan untuk menggambar OGIF positif, sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari digunakan untuk menggambar OGIF negatif. Di layar ini saya sudah menampilkan tentang data yang sudah saya hitung, frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Kemudian di sampingnya ada tergambar OGIF positif dan OGIF negatif. Kemudian kita lanjutkan ke ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan yang pertama yaitu min. Min atau rata-rata. Pada bagian poligon sudah ditemukan nilai tengahnya. Kemudian pada min ini kita memerlukan nilai tengah untuk dikalikan dengan frekuensi. Tabel di bawah merupakan tabel yang sudah mencakup tinggi badan, frekuensi, nilai tengah, dan hasil perkalian frekuensi dan nilai tengah. Rumus dari min sendiri yaitu sigma FIXI dibagi dengan sigma FI. Kemudian hasil min dari tabel data di samping saya menemukan yaitu 160,17 cm. Untuk yang kedua yaitu median atau nilai tengah. Sebelum mencari median, pastikan data sudah diurutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Untuk rumus median sendiri yaitu batas bawah kelas median ditambah dengan banyak data dibagi 2 minus frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelas median, kemudian dikali dengan panjang interval kelas. Di bawah ini saya sudah mencantumkan tabel yang mencakup tinggi badan, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Kemudian saya mencari letak median dengan menggunakan rumus banyak data dibagi 2. Dalam data yang saya gunakan, saya
menemukan letak median saya yaitu 15. Artinya letak median berada pada kelas interval yang frekuensi kumulatifnya mencakup angka 15. Kemudian saya mencari median menggunakan data saya dan saya menemukan median yaitu 158,33 cm. Untuk yang ketiga yaitu modus atau nilai yang sering muncul. Dengan kata lain, modus merupakan nilai dengan jumlah frekuensi paling tinggi atau banyak. Kelas modus sama dengan kelas dengan frekuensi tertinggi. Untuk rumus modus sendiri yaitu TB plus D1 per D1 plus D2 dikali dengan P. Keterangan rumus tercantum. Kemudian saya menghitung modus berdasarkan data yang saya gunakan. Kemudian saya menemukan nilai yang paling sering muncul atau nilai modus pada data tinggi badan anak SMA sederajat yaitu 158 cm. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam letak data. Untuk letak data yang pertama yaitu kuartil. Apa sih artinya kuartil? Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama banyak. Untuk kuartil di sini saya menghitung kuartil 1 dan kuartil 3. Untuk yang kuartil 1, saya menggunakan rumus batas bawah kelas kuartil bawah ditambah dengan 1/4 dari banyaknya data dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil bawah, kemudian dibagi dengan frekuensi kelas kuartil 1 dan selanjutnya akan dikali dengan panjang interval kelas. Kemudian, saya menentukan frekuensi kumulatif pada tiap kelas intervalnya. Pada tabel di bawah ini, saya sudah mencantumkan tabel yang mencakup tinggi badan, frekuensi, dan frekuensi kumulatifnya. Kemudian saya menentukan letak kuartil 1 dengan rumus 1/4 dari banyaknya data. Berdasarkan data yang saya gunakan, letak kuartil pertama saya berada di angka 7,5. Kemudian saya menghitung nilai kuartil 1 saya seperti yang sudah tertampil di layar. Jadi dari perhitungan di samping dinyatakan bahwa nilai kuartil pertama dari data yang sudah saya gunakan yaitu 156,35. Selanjutnya yaitu yang kuartil ketiga. Sebenarnya kuartil 1 dengan kuartil 3 tidak jauh berbeda rumusnya. Perbedaannya hanya di dalam pecahannya saja. Untuk yang kuartil pertama saya menggunakan pecahan 1/4, kemudian kuartil ketiga saya menggunakan pecahan 3/4. Jadi dari perhitungan yang sama dengan kuartil 1, saya menemukan nilai kuartil 3 yaitu 164,5. Selanjutnya yaitu desil. Desil merupakan pembagian data menjadi 10 bagian sama besar. Dalam desil ini saya akan mencari desil ke-8 berdasarkan sekumpulan data yang sudah saya gunakan. Dalam rumus desil sendiri, desil mempunyai rumus yaitu batas bawah kelas desil ditambah dengan bilangan bulat kurang dari 10/10 dikali dengan banyak data, kemudian dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atas dibagi frekuensi kelas letak desil yang selanjutnya akan dikali dengan panjang interval kelas. Kemudian di sini saya cantumkan tabel yang mencakup tinggi badan, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Kemudian saya akan menentukan letak desil ke-8 pada data saya dan saya menemukan letak desil ke-8 saya yaitu pada angka 24. Jadi dari perhitungan yang sudah saya cantumkan pada presentasi, saya temukan hasil desil ke-8 yaitu 166,75. Kemudian yaitu persentil. Persentil dapat dikatakan juga sebagai persen atau per 100. Sebenarnya dalam statistika, persentil ini dapat dikatakan menjadi pembagian data menjadi 100 bagian sama besar. Sebenarnya persentil ini prinsipnya sama dengan desil. Hanya saja sebaran datanya lebih luas 10 kali lipat dari desil.
Untuk persentil kali ini, saya akan membahas tentang persentil ke-90 dari data yang saya gunakan. Untuk rumus persentil sendiri yaitu batas bawah kelas desil ditambah dengan bilangan bulat kurang dari 100/100 dikali dengan banyak data, kemudian dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atas, kemudian dibagi frekuensi kelas letak persentil. Selanjutnya akan dikali dengan panjang interval kelas. Di bawah ini saya mencantumkan tabel yang mencakup tinggi badan, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Kemudian saya menentukan letak dari persentil ke-90 saya. Kemudian yaitu saya menemukan letak persentil ke-90 saya di angka 27. Kemudian saya juga sudah mencantumkan cara perhitungan saya dalam persentil ke-90 ini, dan saya menemukan hasil dari perhitungan saya, ditemukan sebuah hasil persentil ke-90 yaitu 170,5. Kemudian selanjutnya yaitu ukuran penyebaran. Untuk ukuran penyebaran yang pertama yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini dapat disingkat menjadi SR, yang mempunyai rumus sigma Fi dikali dengan Xi min X bar dibagi dengan sigma Fi. X bar sendiri agar bisa dicari, dia mempunyai rumus. Jadi rumus X bar itu yaitu sigma Fi Xi dibagi dengan sigma Fi. Untuk X bar dari data yang saya gunakan, saya menemukan X bar saya yaitu 160,17. Kemudian saya mencantumkan tabel juga yang mencakup tinggi badan, Fi, Xi, Fi dikali Xi, Xi min X bar, dan Fi dikali dengan Xi min X bar. Kemudian saya menghitung simpangan rata-rata menggunakan rumus yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian dari perhitungan didapatkan hasil dari simpangan rata-rata yaitu 5,1284. Kemudian yang kedua yaitu ragam atau variansi. Ragam atau variansi dapat disingkat menjadi S pangkat 2 yang mempunyai rumus sigma Fi dikalikan dengan Xi min X bar yang dipangkatkan 2 kemudian dibagi dengan kemudian dibagi dengan sigma Fi. X bar di sini masih sama dengan X bar sebelumnya yaitu 160,17. Kemudian saya mencantumkan tabel yang mencakup tinggi badan, Fi, Xi, Fi dikalikan Xi, Xi min X bar, Xi min X bar dipangkatkan 2, dan yang terakhir yaitu Fi dikalikan Xi min X bar yang dipangkatkan 2. Kemudian saya menghitung ragam atau variansi ini menggunakan rumus yang sudah dijelaskan, dan dari perhitungan didapatkan hasil dari ragam variansi yaitu 42,8057. Kemudian untuk yang ketiga yaitu simpangan baku. Simpangan baku di sini dapat kita simbolkan dengan S. Simpangan baku di sini rumusnya sangat mudah, yaitu cukup dengan akar dari hasil ragam atau variansi. Kemudian saya menghitung simpangan baku dari data yang saya gunakan. Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil dari simpangan baku yaitu 6,388. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil analisis data. Hasil analisis data yang akan saya katakan di sini yaitu tinggi badan anak SMA sederajat yang berada di atas nilai rata-rata cukup sedikit. Artinya, kebanyakan siswa-siswi SMA sederajat mempunyai tinggi badan yang ideal sesuai usianya. Kemudian poin yang kedua yaitu berbagai macam letak data telah disajikan dengan tujuan sebuah data apabila data itu dibagi menjadi beberapa bagian, yakni 4, 10, dan 100 secara sama rata. Kemudian, hampir di penghujung presentasi, kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya yaitu statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data
Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Tujuan dari statistik adalah untuk mendapat gambaran mengenai data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Dengan demikian, hasil analisis yang disebut statistik ini bisa digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Sekian penjelasan dari permasalahan tentang tinggi badan anak SMA sederajat yang sudah saya analisis dan saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan dalam menghitung, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.